Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada sore ini. Kita bersama akan memuji Tuhan dari NKB 37. Terbitlah kini sang matahari, bait yang pertama sampai yang ketiga. Bersyukur kepada Allah. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Saudara sekalian, ibadah kita sore hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara sekalian, saya akan membacakan Mazmur 133 menjadi kata pembuka dalam ibadah kita sore hari ini. Ketika kita merenungkan tema keluarga yang dewasa dan mandiri, keluarga yang dapat diandalkan, mari kita memperhatikan apa yang dikatakan Mazmur 133 bagi kita sore ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan, hadir setiap keluarga yang mau dipimpin oleh Tuhan. Kita sambut dengan pujian kita, Bintang Pandanganku. Roti kehidupan.
aku berat. Siapakah menghibur aku yang berat? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman harap kasih Yesus Tuhanku. Iman harap kasih Yesus Tuhanku. Maka karena itu aku jalan terus hingga ku menghadap Bapa yang kudus. Takkan ku katakan tiada hartaku, hanya Kaulah saja Yesus milikku. Hanya Kaulah saja Yesus milikku. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita menaikkan doa kita secara pribadi. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan, mengakui segala dosa yang telah diperbuat. Maka saya akan menutup dengan doa kita bersama. Kita berdoa saudara sekalian. Kepadamu ya Tuhan kami membawa segala dosa kesalahan kami. Kami percaya Tuhan mengampuni kami. Tuhan selalu memberi kesempatan yang baru bagi kami untuk selalu membarui kehidupan kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu bersedia memberikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki apa yang harus kami lakukan dalam relasi kami di tengah keluarga, di tengah kehidupan kami di lingkungan rumah kami, di tengah pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami. Tuhan mampukan kami untuk dapat terus membaharui hidup kami, sehingga perkataan kami, perbuatan kami lainnya dapat membawa kami menjadi pribadi yang menghidupkan orang lain, menyemangati, memberikan dukungan yang baik, memberikan kata-kata yang menguatkan, menghibur, dan sikap lain yang dapat dicontoh sebagai teladan bagi banyak orang. Bapa di surga, inilah doa kami dan juga harapan kami. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Amin. Kita naikkan pujian kita padamu Tuhan, ku bawa dosa. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firman-Mu. Hapuskan dosa
Mari saudara kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan bagi kita. Surat Roma pasal 14. Roma 14 ayat 8 dan ayat 9 berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia yang berbuah, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Silakan saudara sekalian. Saudara, mari kita siapkan satu bagian Alkitab dari 1 Timotius pasal 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8 menjadi dasar renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, sehingga kami siap belajar banyak dari firman Tuhan bagi kehidupan kami, khususnya kami di tengah keluarga. Jadikan kami, keluarga yang dewasa dan mandiri, keluarga yang dapat diandalkan, anggota keluarga yang dapat saling mengandalkan satu dengan yang lain, sehingga kami dapat menciptakan sebuah keluarga yang utuh, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang kokoh, keluarga yang membuat anggota di dalamnya merasakan kasih Tuhan melalui sikap hidup kami. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat saya bacakan terlebih dahulu saudara sekalian, setelah itu ada persembahan pujian. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad, dan lebih buruk
dari orang yang tidak beriman. Sekali lagi saudara sekalian, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada persembahan pujian, silakan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, Syukur, ku bersyukur kepadamu. puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, sembah, sembah. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, puji, puji. Ku puji agung nama-Mu. Sembah, sembah, Ku sembah. sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu.
Saudara sekalian, apa bedanya persekutuan dengan perkumpulan? Apakah ada perbedaan yang sangat mendasar antara kata persekutuan dengan perkumpulan atau bersekutu dengan berkumpul, saudara sekalian? Bersekutu, berkumpul, atau persekutuan atau dengan perkumpulan. Apakah ada bedanya, saudara sekalian, antara persekutuan dengan perkumpulan, bersekutu atau berkumpul, saudara sekalian? Saudara sekalian, dua kata ini mempunyai arti yang jauh berbeda. Antara bersekutu dengan berkumpul itu ada arti yang berbeda. Saudara sekalian, kita bisa berkumpul, tapi belum tentu kita bersekutu. Tetapi dalam sebuah persekutuan ada kumpulan orang. Tapi sekumpulan orang atau orang yang berkumpul belum tentu bersekutu. Karena berkumpul, saudara sekalian, hanya menunjuk pada kehadiran secara fisik. Kumpul bareng dalam satu tempat, tapi tidak ada sesuatu yang menyatukan. Itu berarti satu sifat berkumpul. Contohnya kalau kita naik kendaraan umum, Transjakarta, kumpul dalam satu tempat bus itu. Tapi apakah kita dalam bus itu mengalami relasi yang tidak baik, kedekatan emosi dengan penumpang yang lain? Belum tentu ada, saudara sekalian. Mungkin kalau dia teman kita. Tapi dengan semua orang, belum tentu, saudara sekalian. Berkumpul menunjuk pada situasi di mana secara fisik kita ada dalam satu tempat bersama yang lain, tapi tidak ada ikatan yang menyatukan. Sedangkan bersekutu adalah kita ada dalam satu tempat bersama, bisa latar belakangnya berbeda, tetapi kita mempunyai ikatan emosi yang kuat, ikatan batin yang kuat. Kita merasa dia bagian saya bagian dia. Kita ada ikatan yang terjalin begitu erat, begitu kuat. Itu persekutuan. Jadi tidak hanya secara fisik kita ada, tetapi ada ikatan emosi, ada ikatan batin di dalamnya yang mengikat, yang menyatukan. Nah, kalau ditanya saudara sekalian, apakah sebuah keluarga itu sebuah perkumpulan antar pribadi atau persekutuan antar pribadi kalau begitu? Kalau keluarga dilihat hanya sebagai perkumpulan antar pribadi, tidak aneh saudara sekalian. Kalau dalam hidup zaman sekarang ini ada orang bisa kumpul, suami, istri, anak-anak dalam satu rumah, tetapi hubungannya tidak hangat. Tetapi kalau kumpul malah jadi persoalan. Kalau nggak kumpul malah happy. Tapi kalau kumpul satu rumah malah bertengkar terus, merasa nggak nyaman, merasa terancam. Itu berarti mereka ada tapi sekedar berkumpul. Tapi kalau ada bersama dalam satu rumah, tinggal bersama dalam satu rumah, lalu merasakan kerinduan yang kuat untuk selalu bertemu dan berkumpul, ada ikatan yang begitu kuat yang menyatukan saya dengan pasangan saya dengan anak saya, anak dengan orang tua. Kita merasa satu satuan, merasakan kehilangan kalau kita terpisah begitu lama. Itu berarti kita sudah menciptakan sebuah persekutuan dalam keluarga. Jadi dalam satu keluarga, sebuah keluarga bisa hanya sebuah kumpulan orang, belum sebuah persekutuan. Kalau keluarga hanya sekedar kumpulan orang-orang atau kumpulan antar pribadi yang berperan sebagai suami, istri, anak-anak atau orang tua dan ayah sebagainya atau ibu, hanya itu pengertiannya sekedar berkumpul, perkumpulan antar pribadi, maka tidak aneh kalau dalam hidup zaman sekarang ini ada banyak keluarga yang retak, ada banyak keluarga yang tidak kenal satu dengan yang lain. Suami tidak kenal istri, istri tidak kenal suami, orang tua tidak kenal anak, anak tidak kenal orang tua. Apa yang menjadi harapan mereka? Satu rumah tetapi tidak saling kenal. Satu rumah tetapi tidak saling mendukung. Satu rumah tidak saling menguatkan. Satu rumah tapi bisa saling menyakiti. Tapi bersekutu lain. Satu rumah saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan dorongan yang baik dan sebagainya. So sekalian, sebuah keluarga dapat dilihat dan menjadi sebuah persekutuan kalau orang-orang yang membentuk keluarga itu, suami, istri, anak-anak atau orang tua dengan anak yang ada di dalamnya, mertua, menantu yang ada di dalamnya, saudara sekalian, itu masing-masing mempraktikkan sikap yang saling dapat diandalkan satu pada yang lain. Kalau saya dapat diandalkan oleh keluarga saya, oleh istri saya, oleh anak-anak saya
Kalau saya dapat diandalkan oleh pasangan hidup saya, oleh anak-anak saya, oleh mertua saya, menantu saya, kita dapat diandalkan oleh mereka. Diandalkan artinya dipercaya, diyakini bahwa kita memang adalah orang yang dapat mencukupi kebutuhan emosi mereka. Setiap orang, saudara sekalian, ada yang dalam istilah psikologi itu yang namanya tangki cinta kasih. Setiap pribadi itu ada yang namanya tangki cinta kasih. Dan tangki cinta kasih itu hanya bisa dipenuhi sebenarnya oleh orang-orang yang paling dekat dengan hidupnya. Pertama itu siapa? Tentu adalah keluarga. Jadi ketika tangki cinta kasih itu tidak dapat dipenuhi oleh orang-orang yang terdekat, apakah suami, istri, orang tua, oleh anak, menantu atau mertua, akan timbul persoalan dalam relasi keluarga. Dan ketika timbul relasi dalam keluarga, maka ketika kita merasa bahwa kebutuhan emosi kita, bukan sekedar kebutuhan fisik kita, makanan minum kita, kebutuhan emosi kita seperti perasaan dihargai, diterima, didoakan, didukung hal yang baik, gitu ya, itu tidak terpenuhi, maka akan ada persoalan. Kita akan ragu dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah betul istri saya ini peduli pada saya, mencintai saya? Apakah betul suami saya itu betul-betul mencintai saya? Kok kalau deketan malah kayaknya maunya bertengkar mulu gitu. Apakah anak saya itu mengerti pergumulan kami sebagai orang tua? Apakah orang tua kami mengerti pergumulan kami sebagai anak? Akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau yang namanya kebutuhan emosi itu tidak terpenuhi. Tangki cinta kasih itu. Dan hanya orang yang dapat diandalkan, yang berperan sikap hidupnya dapat diandalkan, artinya dapat dipercaya, dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Tidak hanya secara fisik, tapi secara emosi. Artinya perasaan diterima, dihargai, dicintai, didukung, didoakan. Hanya orang itu yang dapat dilihat dan berperan sebagai orang yang diandalkan. Jadi seseorang itu dapat diandalkan sikap hidupnya ketika sikap dan perilakunya betul-betul dirasakan mencukupi atau memenuhi kebutuhan emosi anggota keluarga. Nah sekarang kita bisa lihat saudara sekalian dalam hidup kita sebenarnya. Kalau dalam relasi saya dengan pasangan saya, kalau pasangan saya merasa sangat nyaman berada dekat dengan saya, berarti tangki cinta kasihnya terpenuhi. Dan saya sudah berperan sebagai orang yang dapat diandalkan oleh pasangan saya. Tapi sebaliknya, kalau pasangan saya merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia bila berdekatan dengan saya, merasa dirinya kurang dihargai, merasa dirinya kurang dicintai, berarti ada persoalan. Persoalan itu akan menimbulkan dia tidak memahami saya, tidak memahami, tidak mengerti dan sebagainya. Itu berarti kita belum berperan sebagai orang yang dapat diandalkan oleh anggota keluarga kita. Kalau seorang anak bertanya, kok orang tua saya tidak mengerti pergumulan saya, kesulitan saya, berarti ada yang kosong tangki cinta kasihnya. Berapa banyak anak-anak muda yang meninggalkan keluarga, ekstrimnya bahkan lari pada tindakan menggunakan narkoba, seks bebas dan sebagainya. Itu pertama-tama berarti ada yang kosong, ada yang kurang, yang tak terpenuhi dalam lingkungan keluarga. Tangkinya kosong. Dan dia tidak melihat bahwa figur orang-orang yang ada di rumah yang bersama dengan dia tidak dapat diandalkan untuk mencukupi kebutuhan emosinya. Saudara sekalian, sebagai manusia kita tidak hanya makan, tidak hanya butuh yang masuk untuk kebutuhan fisik, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, tapi juga ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan emosi.
perasaan diterima, dicintai, didengar, dimengerti, didukung, didoakan, disemangati, dan banyak lain. Kita bisa makan apa adanya dengan makanan yang sederhana. Tetapi kalau kebutuhan emosi terpenuhi, keluarga harmonis. Kita bisa makan yang enak-enak, yang mewah-mewah. Tapi kalau tangki cinta kasihnya kosong, rumah akan tidak bahagia, akan berantakan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk melihat bagaimana kita berperan sebagai pribadi yang dapat diandalkan oleh anggota keluarga, supaya dapat memenuhi tangki cinta kasih anggota keluarga kita. Sehingga dengan demikian keluarga kita jadi keluarga yang dewasa dan mandiri, yang semakin bertumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah kehidupan yang benar. Nah, saudara, apa manfaatnya dalam kehidupan kita bila kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan, yang dapat memenuhi kebutuhan emosi anggota keluarga kita, yang dapat mencukupi kebutuhan tangki cinta kasih anggota keluarga kita? Apa manfaatnya bagi hidup kita, bagi hidup keluarga kita? Yang pertama, saudara, yaitu adalah setiap anggota keluarga kita akan merasa diterima dan dihargai. Merasa diterima dan dihargai. Saudara sekalian, dua hal ini sebenarnya dua faktor yang memperkuat hubungan dalam relasi suami istri dan orang tua dengan anak. Kasih itu, cinta itu wujudnya terutama dalam dua sikap, menerima dan menghargai. Bila kita ingin menjadi orang yang diandalkan, sehingga bisa membuat anggota keluarga merasa terpenuhi kebutuhan emosinya, sehingga merasa nyaman dalam keluarga, yaitu kita harus menjadi orang yang dapat menciptakan keluarga yang di dalamnya setiap anggota keluarga merasa diterima dan dihargai. Ada banyak persoalan, hanya pergumulan yang membuat kita bisa merasa depresi, stres, dan sebagainya. Suami yang bekerja, anak-anak yang kuliah, anak yang sekolah, istri yang bekerja atau istri yang di rumah sibuk dengan pekerjaan keseharian, punya stressingnya masing-masing, punya ketegangannya masing-masing. Nah, ketika berkumpul, apakah ketika yang satu itu mengeluh, yang satu menyampaikan pergumulannya, menyampaikan persoalannya, ada yang mendengar dengan baik, yang mengerti persoalan? Mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah saat itu. Ketika pasangan kita curhat atau anak kita curhat, mungkin ketika kita mengenal persoalannya, memahami persoalannya, kita nggak bisa memberikan usul konkret saat itu. Tetapi dengan mendengar, menyimak dengan sungguh-sungguh, kita memahami persoalannya, lalu kita mengatakan, mari kita doakan, saya mendukung, saya mengerti, saya memahami. Itu kata-kata yang membuat orang meredakan ketegangan dan membuat orang merasa saya diterima dan dihargai. Suami yang mengeluh, istri yang mengeluh, anak yang mengeluh, bila kita mendengar sikap seperti itu, dia akan disejukkan. Oh, dia diterima, dihargai, dicintai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dapat berperan sebagai orang yang dapat diandalkan dan dapat memenuhi kebutuhan tangki cinta kasih anggota keluarga, maka akan ada keharmonisan dan kebahagiaan, saudara sekalian. Ada keharmonisan dan kebahagiaan. Anggota keluarga akan tumbuh sehat. Tidak hanya secara fisik dia sehat, tetapi juga secara kejiwaan dia sehat. Jadi keluarga yang di dalamnya tercipta sebuah persekutuan, dan karena itu setiap anggota keluarga belajar menerima, belajar menghargai, belajar mencukupi kebutuhan tangki cinta kasih anggota keluarganya, maka di dalamnya akan tercipta keharmonisan dalam keluarga. Keluarga yang harmonis seperti gambaran Mazmur 133 itu akan memberikan sebuah sarana yang baik, terciptanya sebuah pertumbuhan fisik yang baik dan kejiwaan yang baik. Saudara sekalian, mungkin contoh ekstrimnya, saudara sekalian, ada banyak kalau kasus-kasus pastoral, kasus-kasus psikologi, saudara sekalian, kalau dirunut ke belakang, itu biasanya karena persoalan di rumah yang tidak tuntas, yang tidak beres. Anak-anak yang melakukan kekerasan di sekolah, atau suami istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga,
Itu ternyata salah satunya, satu contohnya bisa dirunut ketika dia dalam keluarga mengalami perlakuan yang sama. Jadi ada contoh kasus waktu saya masih di jemaat, seringkali salah satunya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu oleh suami kepada istri, tapi juga istri pada suami, kan begitu kan, KDRT. Salah satunya kok seringkali menyakit, kekerasan nggak selalu harus mukul, tapi juga dengan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menghina, kata-kata yang mengejek. Itu juga kekerasan dalam rumah tangga. Dan ketika dirunut, kenapa bisa begitu, saudara sekalian? Ternyata pengalaman masa lalunya, ketika di rumah dia tidak pernah merasa dirinya dihargai, dicintai, tidak pernah mendapatkan kata-kata yang membangkitkan hidupnya, kata-kata yang memacu hidup lebih baik. Tetapi selalu kata-kata yang menyakitkan yang dia dapatkan, kata-kata yang selalu membuat dia jengkel sekali. Itu luka batin yang gak pernah terselesaikan olehnya. Jadi ketika dia menikah, yang dia lihat adalah, oh kalau punya persoalan, saya melihat orang tua saya cara menyelesaikannya dengan begini. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang melukai, kalau perlu ya tangan ini melayang supaya selesai persoalan. Tanpa sadar terekam dalam pikirannya bahwa itulah cara yang dia tahu menyelesaikan persoalan. Tapi apakah itu sebuah perkembangan kejiwaan yang sehat? Saya pikir tidak. Tapi itu fakta nyata yang terjadi ketika anggota keluarga kita bertumbuh dengan pola sikap yang seperti ini, dengan kata-kata yang tidak membangun. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, sosial, kalau kita dapat sikap diandalkan, ialah kita dapat membuat sebuah keluarga dan anggota keluarga kita yang dapat menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Kalau saudara dan saya betul-betul menunjukkan orang yang dapat dihargai, dapat diandalkan, kita ada di luar manapun akan menjaga komitmen pernikahan kita. Kalau anak-anak kita sudah diajar berperilaku sebagai orang yang dapat diandalkan, ketika dia ada di luar rumah pun dia akan menjaga nama baik keluarganya, nama baik orang tuanya, keluarga besarnya. Gak akan dia berbuat yang memalukan. Kenapa? Karena dia sudah terlatih di rumah untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan, memenuhi tangki cinta kasih. Kalau saya berbuat seperti ini, maka saya akan melukai orang-orang yang saya cintai. Dia akan punya tembok yang besar untuk menahan lebih kuat godaan itu, menahan godaan yang kuat. Minimal dia punya benteng yang lebih kuat. Apalagi kalau kita tahu dia sedang bergumul, kita doakan dia lebih kuat lagi menghadapi itu semua. Ya. Nah, saudara sekalian, Mazmur 133 kita baca di awal tadi berikan gambaran yang sangat indah, sebuah keluarga yang berperan sebagai embun dan minyak. Apa itu embun dan minyak? Simbol yang memulihkan. Minyak itu memulihkan. Memulihkan yang sakit, tidak hanya sakit secara, ini simboliknya simbol orang yang sakit hatinya, luka hatinya, pergumulannya. Simbol kekuatan. Minyak itu simbol kekuatan. Sedangkan embun itu simbol memberi semangat baru. Kalau dikatakan keluarga yang indah itu seperti embun dan minyak, itu keluarga yang berikan semangat baru, kekuatan, pengharapan baru. Dan itu hanya bisa terjadi kalau di dalam keluarga kita berperan sekali lagi sebagai orang-orang yang dapat diandalkan. Dapat diandalkan berarti yang dapat memenuhi tangki cinta kasih anggota keluarga kita dengan sikap dan tindakan kita. Tetapi saudara, kita juga harus sadar bahwa berperan untuk seperti itu tidak mudah. Ada banyak hambatannya, ada banyak tantangannya. Apa hambatannya? Yang pertama adalah sikap keegoisan kita. Ingin menang sendiri, ingin maunya dilayani terus, ingin maunya diperhatikan, ingin maunya segala-galanya saya nomor satu. Pendapat saya yang paling benar, ini saya yang paling benar. Semua harus nurut apa kata saya. Sayalah yang harus segala-galanya di rumah. Dan kita tidak menyadari bahwa sebagai manusia kita juga lemah dan kita punya keterbatasan dalam berpikir, dalam bertindak. Orang lain bisa lebih baik dari kita. Kalau itu nampak sikap keegoisan, inilah yang seringkali membuat mengapa pertikaian dalam keluarga, ketidakharmonisan, keretakan dalam keluarga itu terjadi. Sikap egois kan macam-macam. Misalnya tidak mau mendengar, tidak mau peduli, mau menang sendiri dan sebagainya. Satu. Yang kedua, ketidakpedulian.
Saudara sekalian, lawan kata kasih bukan tidak mengasihi, tetapi tidak peduli. Faktor kedua yang bisa nih penghambat bagi saya dan saudara untuk berperan sebagai orang yang dapat diandalkan adalah rasa tidak peduli kita. Seringkali saudara mungkin karena kelelahan kita dalam bekerja, dalam berkarir, dalam pelayanan juga. Ketika anggota keluarga ingin berbicara dengan kita, ingin cerita sesuatu dengan kita, ingin curhat dengan kita, kita mengatakan, nanti aja, saya udah capek, saya gak ada waktu. 1-2 kali mungkin orang bisa mengerti, anggota keluarga itu bisa mengerti. Kalau terus-terusan seperti itu, mereka akan bertanya, kamu gak mengerti, berarti kamu gak peduli pada saya. Ketidakpedulian juga bisa berarti ketika orang bicara kita gak mendengar, gak menyimak, tidak mencoba memahami apa yang bersoalan. Ketika kita tahu anak-anak kita sedang bergumul dengan masalah sekolahnya, masalah kuliahnya, tapi kita gak pernah bertanya, apa pergumulanmu, apa persoalanmu, apa yang bisa kami bantu, kami doakan. Ada kalanya anak-anak kita juga nggak akan ngomong soal itu. Ya. Puji Tuhan kalau anak-anak itu yang mengalami hal seperti itu larinya ke gereja dan berkumpul dengan teman-teman di gereja, atau lingkungan lainnya lebih baik. Tapi kalau dia punya pergumulan lain yang tidak baik, bagaimana? Kalau saudara baca di surat kabar atau di mana, betapa banyak anak-anak yang karena pertemanan di Facebook lebih memilih teman Facebooknya daripada orang tuanya. Ini kan karena ada persoalan. Dia merasa bahwa teman Facebooknya lebih peduli pada dia, lebih care pada dia dibandingkan daripada orang tuanya. Ketidakpedulian kita. Lalu yang ketiga adalah tadi merasa tidak ada waktu. Saya sibuk. Kita membela diri mengatakan ini kan untuk keluarga. Saya bekerja untuk keluarga. Saya membanting tulang untuk keluarga. Sekali itu semua ditutupi, dibungkus untuk menutupi kekurangan kita yang tidak peduli sebenarnya, yang tidak mau menunjukkan bahwa kita sangat egois dalam hidup ini. Saudara sekalian, kalau gitu apa yang harus kita lakukan agar dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan? Yang pertama, adanya kesadaran dalam diri kita bahwa kasih kepada Tuhan pertama-tama harus ditunjukkan dalam kasih kepada anggota keluarga. Firman Tuhan kita baca sangat jelas saudara sekalian. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku ingin dekat denganmu, aku ingin mengikuti jalanmu Tuhan, maka pertama-tama omongan kita itu kita uji kepada anggota keluarga kita. Apakah mereka merasakan manfaatnya omongan kita ini, bahwa kita mencintai Tuhan, ikut Tuhan, mengasihi Tuhan? Apakah anggota keluarga kita merasa diberkati dengan kehadiran kita? Apakah anggota keluarga kita merasa nyaman ketika ada bersama dengan kita? Apakah mereka merasa dikuatkan, dihiburkan, disemangati hidupnya ketika ada bersama dengan kita? Kenapa saudara sekalian? 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata begini. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, tetapi tidak dapat menunjukkan kasih kepada anggota keluarganya yang dia lihat, dia itu berbohong, bahasa Indonesianya. Dia menipu dirinya sendiri. Jadi kasih kita kepada Allah, kepada Kristus yang tak terlihat, Yesus gak bisa kita lihat secara kasat mata. Tetapi ujian pertama kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu kepada anggota keluarga kita, kepada istri kita, pada suami kita, pada anak kita, pada orang tua kita, pada menantu kita, pada mertua kita. Apakah mereka betul merasakan kehadiran kita, kehadiran menjadi berkat, kehadiran kita memenuhi kebutuhan tangki cinta kasih mereka? Yang pertama, adanya kesadaran dalam diri kita bahwa kasih kepada Allah itu pertama-tama harus dirasakan oleh anggota keluarga yang bersama-sama dengan kita. Yang kedua, ada prinsip satu tubuh banyak anggota. Rasul Paulus katakan dalam Roma 12, ada banyak anggota tapi satu tubuh. Juga dengan keluarga kita, itulah gambaran persekutuan. Banyak anggota, banyak pribadi tapi satu. Prinsip ini akan menolong kita supaya bahwa kita nggak bisa sendiri.
Suami nggak bisa sendiri, istri nggak bisa sendiri, orang tua nggak bisa sendiri, anak-anak nggak bisa sendiri. Harus satu kesatuan. Kalau prinsip ini kita pegang, saudara sekalian, maka kita akan belajar, akan saling belajar. Apa yang dapat saya lakukan, apa yang dapat kami lakukan, supaya keluarga kami semakin utuh, semakin kokoh, semakin mandiri dalam banyak hal, semakin dewasa dalam menyikapi persoalan. Kalau kita punya prinsip satu tubuh, banyak anggota, sehingga tercipta sebuah persekutuan, bukan sekedar berkumpul, sebuah persekutuan. Masing-masing kita akan bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk memenuhi tangki cinta kasih anggota keluarga saya. Dan kalau itu kita bisa jawab, kita bisa lakukan kepada pasangan kita, pada anak-anak kita, orang tua kita, menantu kita, mertua kita, keluarga kita akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin harmonis, dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, Tuhan ingin keluarga saya, keluarga saudara, keluarga kita semua menjadi keluarga yang ada rasa saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendukung dalam banyak hal yang baik. Supaya apa? Saling memenuhi tangki cinta kasih anggota keluarga kita. Mereka tidak hanya butuh makan dan minum serta pakaian yang layak, tapi juga kebutuhan emosi mereka terpenuhi. Dan itu hanya bisa terjadi, dipenuhi oleh orang-orang yang dapat diandalkan. Yaitu siapa? Yang dapat membaca kebutuhan anggota keluarga kita dan melakukan yang terbaik buat anggota keluarga kita. Mari kita lakukan hal ini saudara sekalian, supaya keluarga kita semakin dewasa dan semakin mandiri dalam mengatasi banyak hal kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami sore hari ini. Ajarlah kami dalam keluarga kami masing-masing memainkan peran seperti yang Tuhan harapkan, bahwa kami dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan, yaitu setiap pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan tangki cinta kasih anggota keluarga kami. Kami tidak hanya tercukupi kebutuhan fisik kami, makan, minum, pakaian, ataupun rumah tempat tinggal, tetapi juga yang paling utama kami juga dapat saling memenuhi kebutuhan emosi anggota keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami dapat menunjukkan sikap saling menghargai, saling menerima, saling menguatkan, saling peduli dalam banyak hal, sehingga setiap anggota keluarga kami merasakan kekuatan diberkati oleh kehadiran kami. Bapa di surga, inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari lahir dan darah Maria, yang minta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Di dalam doa syafaat kami sore ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden kami yang baru yang akan dilantik esok hari ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan agar situasi kota Jakarta esok hari semuanya baik, tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan juga mampukan kepolisian dan juga TNI dalam mengatur arus lalu lintas yang akan terjadi perubahan arus. Boleh Tuhan berkati mereka sehingga pengaturan
lalu lintas yang akan diberlakukan esok hari ya Tuhan dapat terjadi dengan baik, mendukung kelancaran proses pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Kami mohon padamu ya Tuhan agar anggota mereka yang ada di DPR, MPR, presiden, wakil presiden dan para menteri nanti dapat bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih sejahtera. Janganlah ya Tuhan kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan golongan menjadi penghambat bagi mereka untuk menjadikan bangsa kami bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih sejahtera. Bapa berkati bangsa kami 5 tahun ke depan dengan pemimpin yang baru ini menjadi bangsa yang lebih sejahtera. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan juga berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, berkati setiap tindakan medis yang dilakukan, berkati kasih dan perhatian anggota keluarga yang mendampingi, itu semua menjadi sumber kekuatan dan pemulihan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa untuk teman kami, sahabat kami, rekan kerja kami yang kami tahu sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan kehidupan, dan Tuhan juga menolong mereka dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk mengatasi masalah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi proses pemilihan penatua di tempat ini. Tuhan berkati proses yang berlangsung ya Tuhan, dan pada saat nanti kami percaya Tuhan akan menunjukkan pribadi-pribadi yang siap melayani sebagai penatua yang akan diteguhkan untuk masa pelayanan 2015 sampai dengan 2018. Berkati persiapan ini ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Inilah doa syafaat kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, tibalah waktunya kita kembali diberikan kesempatan untuk mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan yang akan mendasari persembahan kita sore hari ini. Kali ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong-kantong persembahan akan diedarkan, kita akan iringi persembahan kita dengan kembali menaikkan pujian dari NKB 208, Tabuh Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, seperti lagu yang kami naikkan kepadamu saat ini Tuhan, menabur setiap saat Tuhan, menabur setiap hari Tuhan. Tidak hanya materi yang kami taburkan Tuhan, tapi terlebih kami juga menginginkan menabur setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menabur Tuhan apa yang ada di dalam diri kami yang boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tidak hanya sebatas materi, tapi seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah menjadi persembahan yang selalu hidup bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa sedikit materi sebagai persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan menerima, menguduskan Tuhan, agar boleh Kau gunakan, boleh Kau pakai bagi berkat-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami masih boleh memberi dan menaikkan puji-pujian serta kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Kembali menaikkan pujian bersama keluargaku. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, maka terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memampukan saudara menciptakan keluarga saudara sebagai sebuah persekutuan antar pribadi.
Tuhan akan memampukan saudara menjadi pribadi yang dapat diandalkan untuk dapat memenuhi tangki cinta kasih anggota keluarga saudara. Tuhan yang penuh kasih akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.